Sebagai pengusaha muslim biasanya kita selalu berpikir tentang scale up omsetnya, scale up profitnya, scale up cashnya. Ya, kita selalu berpikir tentang bagaimana untuk menambah, membesarkan, lalu kemudian menduplikasi, melipat gandakan keuangan kita, melipat gandakan profit kita, melipat gandakan kehebatan scoreboard dari finansial kita. Tetapi ada satu hal yang sebetulnya sangat fatal ketika kita lupa untuk men-scale up rasa syukur kita. Kenapa ini menjadi urgent? Kenapa masa tayangan Quranic Insight for Entrepreneur berikut ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Shadaqallahul adzim. Kawan-kawan sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin. Ini saya baru kembali fase setelah libur panjang gak tag di bulan Ramadan. Jadi kemarin yang tayang-tayang adalah tayang-tayang stok dari rekaman. Dan kita ada terjeda sebentar karena tiba-tiba ada yang menghadiahkan saya umroh dari Van Diego Travel. Para guru, para orang-orang baik menghadiahkan umroh. Untuk pertama kalinya saya gak bimbing jamaah, jadi umroh seperti jamaah biasa. Ini juga baru sekitar 2 hari 3 hari yang lalu baru kembali ke tanah air. Alhamdulillah dalam suasana ba'da umroh ini mendoakan kawan-kawan, mendoakan diri saya juga, minta doanya untuk diri saya juga. Ya semoga kita semua disayang Allah, semoga kita semua diberkahi Allah, kita semua dikarunia Allah banyak-banyak kebaikan ya. Sekali lagi terima kasih untuk Van Diego Travel. Terima kasih juga untuk sahabat-sahabat Kiai Adi Pratama Rilistindo dari SIDA yang sudah merodshokan saya di bulan Ramadan zakat 20 kota, Masya Allah tabarakallah. Kawan-kawan sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi salah satu dari ayat yang sangat ditekankan dan diulang-ulang oleh guru saya Dr. Fahru Rozi Ansor di Ramadan lalu adalah dan di kajian Syawal yang awal-awal Syawal itu adalah surah An-Nahl ayat 112. Hari ini kita akan belajar tentang scale up rasa syukur nikmat ya, scale up syukur nikmat. Jadi topik kita pada kesempatan kali ini adalah scale up ya, scale up syukur nikmat. Nah, ini dia. Scale up syukur nikmat. Nah, gitu ya. Nikmat ini hamzah dia, an-ni'mat ain ya. Jadi pakai point stroke sebetulnya. Cuma kalau di Indonesia itu sudah ditranslasi pakai K ya. Scale up syukur nikmat. Scale up syukur nikmat. Nah, kenapa kita penting untuk scale up syukur nikmat? Ini kan banyak yang kemudian teringat ayat la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Tetapi pada kesempatan kali ini saya ingin mengambil satu perspektif di Al-Qur'an. Kita akan mengambil insight dalam Al-Qur'an, yaitu Quran surah 16, surah An-Nahl ayat 112 ya. Surah 16, surah An-Nahl ayat 112. Sebetulnya ini dia memanjang nanti 112, 113, 114, tapi saya ingin pointer dulu di ayat 112. Mari kita baca sama-sama ya. Ini dia ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa daraballahu mathalan. Wa daraballahu mathalan, dan Allah itu doroba. Doroba itu sebetulnya melemparkan, ada yang menerjemahkannya memukulkan. Tapi kalau daraballah itu artinya Allah membuat, Allah menghadirkan ya. Masalan, perumpamaan. Qaryatan kanat aminatan. Coba lihat ini ya. Qaryatan aminatan mu'mainnatan ya. Qaryatan kanat aminatan mutmainnatan. Jadi Allah
memberikan perumpamaan suatu negeri yang aman dan mutmainnah. Aman, tenang. Ya, nanti ini akan saya jabarkan. Ya, tiha rizquha. Ya, lalu kemudian Allah memberikan, ya, menghadirkan kepadanya, kepada qaryah itu, kepada negeri itu, rizquha, ya, rizkinya. Ya. Nah, ini rizki ragadan, yang kemudian melimpah ruah, min kulli makan, dari setiap tempat. Jadi ragadan tuh banyak, min kulli makan, dari setiap tempat. Gunungnya ada rizkinya, tanahnya keluar rizki, dari sungainya keluar rizki, ada ikan, dari dalam tanahnya ada mineral, ada tambang. Itu namanya ragadan min kulli makanin. Karena qaryah kan, ya. Jadi kalau misalnya dalam Islam barang tambang itu adalah milik negara, milik daulah, ya, api, tanah, air itu berserikat pada negara, ya itu qaryah. Rizkinya negara itu berarti kan, rizkinya wilayah itu, ya. Jadi dari mana-mana, dari langitnya turun hujan, dari gunungnya, ya, turun mata air, ya. Hulu sungai itu biasa di gunung. Saya baru dapat video tentang bagaimana hulu sungai. Jadi hulu sungai itu rupanya bebatuan, begitu di gunung saja mata air langsung keluar air, ya. Jadi betul-betul startnya sungai itu ternyata dari mata air itu, lalu kemudian nanti mengalir jadi sungai. Nah, makanya ragadan min kulli makanin. Jadi ini negeri yang aman, yang tenang, yang rizquha mutmainnatan, yang tenang, ya, yang tenang, aminatan mutmainnatan, ya'tiha rizquha ragadan min kulli makanin, dan kemudian dapat rizki yang sangat-sangat banyak dari berbagai tempat. Perhatikan ini flip outnya di sini, ya. Maksudnya titik flippingnya di sini. Fakafarat bi an'umi. Tetapi mereka mengingkari nikmat-nikmatnya. Kafara, ya, dalam kaidah bahasa Arab, kafara itu satu akar kata, ya, dia terjemah akar subs dari akar katanya itu artinya menutupi. Kenapa orang yang tidak beriman kepada Allah disebut kafir? Karena dia menutupi kebenaran. Dia melihat alam semesta teratur luar biasa, tetapi dia tidak mengakui keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Dia menutupi itu, makanya kafir. Dia melihat mukjizat Nabi, dia melihat akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam baik. Dia melihat bagaimana syariat kaum muslimin itu bisa menjaga manusia dalam kebaikan, tapi dia enggak mau beriman atas itu. Itu namanya fakafarat. Dia menutupi, ya, kafara. Nah, ini kufur, ya, kufur pada iman. Ada juga substansi yang lain adalah kufur kepada nikmat Allah. Dia menutupi nikmat itu. Apa maksudnya menutupi nikmat itu? Dia tidak mengakui kalau itu nikmat, ya. Dia tidak mengakui kalau itu adalah karunia nikmat dari Allah. Fakafarat bi an'umillah. Dan dia mengingkari nikmat-nikmat dari Allah itu. Maka berubah itu tadi, ya. Aminatan mutmainnatan, ya. Lalu kemudian